Saudara-saudara yang terkasih, dalam video ini kita akan mengenal siapakah Yesus melalui perbuatannya, melalui mukjizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Di sini kita akan melihat bagaimana Yesus membangkitkan putra seorang janda yang telah mati. Tak lama setelah menyembuhkan pelayan seorang perwira Romawi, Yesus meninggalkan Kapernaum dan pergi sejauh dari 30 km ke arah barat daya ke kota Nain. Dia tidak sendirian. Para murid-murid dan kumpulan orang mengikuti dia. Kemungkinan ketika sudah sore, mereka hampir sampai di kota Nain. Di jalan, mereka bertemu rombongan orang Yahudi yang membawa jenazah seorang anak muda untuk dikubur di luar kota itu. Ibu anak itu yang ada di antara rombongan tersebut sangat terpukul. Dia adalah seorang janda. Dulu ketika suaminya meninggal, setidaknya dia masih memiliki seorang putra. Hubungan mereka pasti sangat dekat. Dan dia pasti berharap anak satu-satunya itu bisa terus merawat dia. Tetapi sekarang anak itu juga meninggal. Siapa yang akan menemani dan mengurus dia? Ketika Yesus melihat wanita itu, dia merasa kasihan karena wanita itu sangat sedih dan sebatang kara. Dengan kata-kata yang lembut namun meyakinkan, Yesus memberitahu dia, "Jangan menangis lagi." Lalu Yesus menyentuh usungan jenazah itu. Karena melihat tindakan Yesus, rombongan itu berhenti. Mereka pasti berpikir, kenapa dia berkata begitu? Dan apa yang akan dilakukan? Sementara itu, apa yang dipikirkan orang-orang yang mengikuti Yesus? Mereka telah melihat dia menyembuhkan banyak orang dan melakukan mukjizat lain. Tetapi kemungkinan besar belum pernah melihat Yesus membangkitkan orang mati. Dulu nabi-nabi pernah membangkitkan orang mati. Apakah sekarang Yesus juga bisa melakukannya? Yesus berkata, "Anak muda, saya katakan kepadamu, bangunlah." Anak muda itu pun duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkan dia kepada ibunya, yang terkejut sekaligus bahagia. Sekarang dia tidak sendiri lagi. Saat orang-orang melihat anak itu hidup lagi, mereka memuji Yesus, yang adalah sumber kehidupan. Mereka berkata, "Seorang nabi hebat muncul di antara kita." Ada juga yang mengatakan Allah telah memperlihatkan umatnya. Kabar tentang mukjizat yang luar biasa ini dengan cepat tersebar ke sekitar kota itu dan mungkin ke Nazaret, daerah asal Yesus, yang jaraknya sekitar 10 km dari tempat itu. Kabar ini bahkan juga sampai ke Yudea, sampai di daerah selatan. Setelah melihat kisah mengenai mukjizat Tuhan Yesus di kota Nain, maka hal yang pertama yang harus kita sadari bahwa Tuhan Yesus telah memperlihatkan dirinya dalam Mesias. Sebab dia telah memperlihatkan dirinya adalah penguasa kehidupan. Tuhan Yesus telah memperlihatkan sisi lain dari penderitaan yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian. Bahkan dalam kisah itu diberitahukan bahwa anak muda itu adalah satu-satunya anak janda tersebut. Kita diingatkan melalui mukjizat ini bahwa ternyata walaupun dalam pandangan manusia terdapat batasan kebahagiaan, namun di dalam Tuhan kebahagiaan itu tidak akan pernah berakhir. Kata keselamatan tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan walaupun kita harus menghadapi yang namanya kematian, namun karya keselamatan Allah
masih akan terus berlanjut sampai selama-lamanya bagi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Inilah kabar sukacita kepada kita dalam melintasi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun banyak kesusahan dan penderitaan yang kita alami, Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita roh kemerdekaan dan bukan roh ketakutan. Seperti orang yang melihat dan menyambut mukjizat Tuhan Yesus di kota Nain, demikian jugalah kita menyerukan dan mempercayai bahwa Allah telah melawat umat-Nya. Amin.